Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, Anies Baswedan saat ini tengah diketahui menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2017 lalu. Sebelumnya, sosok Anies Baswedan telah dikenal sebagai praktisi pendidikan atau akademisi. Selain itu, Anies Baswedan juga pernah menjabat sebagai Rektor Paramadina serta Menteri Pendidikan pada era Presiden Joko Widodo. Sejak terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan semakin dikenal masyarakat luas. Banyak prestasi yang diraih Jakarta, namun juga tak sedikit beberapa hal yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat selama Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di ibu kota resmi mencapai 4 tahun, tepatnya 16 Oktober 2021. Berbagai pencapaian telah diraih. Berikut ini pembangunan pada masa Pak Anies yang telah sukses terlaksanakan. Yuk simak videonya. Jakarta International Stadium DKI Jakarta akhirnya akan punya stadion bertaraf internasional. Ibu kota Indonesia ini akan punya stadion baru di Jakarta Utara bernama Jakarta International Stadium atau JIS di usianya yang ke-494 tahun. Progres pembangunan Jakarta International Stadium telah mencapai 87%. Diketahui saat ini pembangunan berfokus pada pemasangan bangku penonton. Anies dan Sandiaga sejak masa kampanye berjanji akan menuntaskan pembangunan stadion yang disebut menyerupai Old Trafford, stadion milik klub papan atas Inggris Manchester United. Akhirnya pada 14 Maret 2019, upaya DKI Jakarta punya stadion megah mendekati kenyataan. Dalam sambutannya, Anies mengatakan stadion ini akan diberi nama Jakarta International Stadium atau disingkat menjadi JIS. Kali ini proses pembangunan benar-benar berlangsung. Jakarta Propertindo atau Jakpro yang adalah badan usaha milik daerah BUMD DKI Jakarta ditunjuk menjadi kontraktor. Jakpro lantas menunjuk PT Wijaya Karya Bangunan Gedung dan PT Jaya Konstruksi serta PT Pembangunan Perumahan sebagai pelaksana lewat lelang. Untuk pembangunan ini DKI Jakarta menganggarkan 4,4 triliun. Stadion berkapasitas 82.000 tempat duduk yang berdiri di kawasan seluas 221.000 meter persegi ini akan memiliki atap buka tutup otomatis dan memiliki sky viewing deck di ketinggian 70 meter. Untuk lapangan akan menggunakan rumput hybrid. Untuk faktor penunjang, Stadion Jakarta International Stadium akan memiliki lahan parkir yang mampu menampung 800 mobil dan 100 bus. Rencananya, setelah stadion rampung juga akan dibangun perlintasan jalur kereta api, LRT dan MRT serta busway. Walaupun terlambat karena sebagian besar provinsi di Indonesia punya stadion yang diakui AFC hingga FIFA, di usia yang ke-494 tahun akhirnya DKI Jakarta berkat pemerintahan Pak Anies Baswedan punya stadion megah tersendiri. Paradigma bangun stadion bagus saat jadi tuan PON bisa jadi dipatahkan DKI Jakarta. Simpang Temu Duku Atas, suara sirine bergaung tepat saat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan meletakkan batu di area pembangunan gedung Simpang Temu Duku Atas. Gedung tersebut merupakan bangunan dengan konsep smart building, dengan mixed use property seperti halte bus Transjakarta, area ojek daring, pasar modern, gerai retail, taman, dan area perkantoran. Peletakan batu pertama merupakan bagian dari acara rancangan pembangunan Simpang Temu Duku Atas yang berlangsung pada Rabu 13 Oktober 2021 di lahan bekas pasar Blora di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Selain peletakan batu pertama, juga dilakukan penandatanganan paket kontrak pembangunan transport hub dan fasilitas pendukung kawasan berorientasi transit Duku Atas oleh Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Sylvia Halim, dan Senior Vice President Head of
Operation Building Division PT PP Persero Andek Prabowo disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi Jakarta Anies Baswedan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa rancangan Simpang Temu Duku Atas ini merupakan bagian dari transformasi wujud Jakarta pada masa depan. Jakarta sedang dalam proses transformasi dari sebuah kota yang mobilitas penduduknya dan konsep pembangunannya berorientasi dari car oriented ke public transport oriented. Pembangunan kawasan ini diharapkan bisa mencerminkan orientasi masa depan yang diharapkan menjadi pemicu regenerasi perkotaan sehingga Jakarta sejajar dengan kota-kota besar lain di dunia dan sebagai perwujudan dari livable city. Titik ini tepatnya di kawasan Duku Atas merupakan kawasan pertama di mana kita melakukan pembangunan dengan konsep berorientasi transit. Ungkapnya. Simpang Temu adalah bangunan yang terdiri dari 11 lantai dan 2 rubahan atau basement. Gedung ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan berorientasi transit yang telah direncanakan pada 29 Maret 2018 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bangunannya dilakukan di atas lahan Pasar Jaya seluas 2.445 meter persegi. Simpang Temu akan dibangun dan dioperasikan secara bertahap, yaitu penyelesaian untuk prasarana plaza transit pada Oktober 2022 dan untuk pengoperasian fitur bangunan dengan fungsi campuran atau mixed use property pada Maret 2023. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sebagian besar program yang dijanjikan Anies sudah terwujud. Seluruh jajaran Anies bakal berupaya penuh memenuhi janji yang tersisa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2017-2022. Salah satu program yang belum terrealisasi adalah penanggulangan banjir. Pada awal 2020 dan 2021, banjir besar terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan penanggulangan banjir di era Anies tak tertangani dengan baik. Anies belum bisa melanjutkan program penanggulangan banjir era Ahok untuk normalisasi sungai karena dia sudah berjanji tak akan menggusur warga bantaran sungai. Demi memegang janji itu, normalisasi diubah menjadi naturalisasi. Pada tahun 2019, pemerintah DKI Jakarta menargetkan naturalisasi di Kanal Banjir Barat sekitar Duku Atas dengan panjang sekitar 500 meter. Anies sempat memamerkan naturalisasi di titik ini pada September 2020. Di sana terbangun taman dan sejumlah fasilitas publik lainnya. Selain Kanal Banjir Barat, pemerintah DKI bakal melakukan naturalisasi di 1 sungai lain dan 3 waduk. Selanjutnya, sungai dan waduk yang dinaturalisasi, sungai lainnya adalah Kali Ciliwung Lama atau tepi Jalan Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara. Sedangkan waduk yang dinaturalisasi adalah Waduk Kampung Rambutan, Santer Selatan sisi timur, dan Cimanggis. Menurut Gembong, Anies sebenarnya bisa menuntaskan 2 persoalan jika mau melanjutkan normalisasi, yaitu masalah banjir sekaligus penataan kampung di bantaran sungai. Gembong juga menyoroti pembangunan hunian DP 0 rupiah yang jauh dari target. Janji menciptakan 250.000 pengusaha juga belum tercapai. Bahkan mantan Direktur Utama Perumahan Daerah Pembangunan Saranajaya terseret kasus korupsi soal pembelian tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Salah satu tugas Saranajaya adalah mendirikan hunian DP 0 rupiah. Untuk itulah Gembong menganggap tidak ada perubahan kota yang signifikan 4 tahun belakangan ini. Walaupun begitu, kepemimpinan Anies bukan tanpa prestasi. Anies telah menggerakkan pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi. Hal ini dimulai dari penyediaan angkutan kota alias angkot Jaklingko yang menggantikan branding OKO Trip. Anies juga mengingatkan agar pembangunan MRT Jakarta fase 2 berkonsep terintegrasi sejak tahap pendesainan.
Dengan begitu, penumpang MRT dapat langsung berganti transportasi umum lain seperti bus Transjakarta. Pemerintah DKI juga bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menata sejumlah stasiun kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek. Selanjutnya, tidak mungkin program gubernur bisa terrealisasi 100%. Penasehat fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan tidak mungkin program gubernur bisa terrealisasi 100%. Namun setidaknya Anies telah memulai pembangunan. Misalnya hunian DP 0 rupiah di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang sudah rampung. Lalu pembangunan rumah DP 0 tahap kedua di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur juga sudah diresmikan pada 12 Desember 2019. Contoh lain prestasi Anies Tutur Taufik adalah pendirian Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara untuk menggantikan stadion tim sepak bola Persija di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang digusur untuk membangun depo MRT. Pembangunan JIS yang diklaim bertaraf internasional ditargetkan selesai Desember 2021. Taufik menilai Anies juga telah membangun pondasi yang kuat dalam aspek kualitas sumber daya manusia atau SDM di pemerintahan DKI. Sistem kerjanya disebut kian solid. Telah mengingatkan DKI 1 untuk mempercepat realisasi program lainnya di sisa jabatan 1 tahun ke depan. Satu masalah lain yang menjadi PR baru untuk Anies adalah ajang balap mobil listrik internasional Formula E. Balapan ini seharusnya dihelat Juni 2020 tapi terpaksa ditunda akibat pandemi COVID-19. Formulasi E, syarat pro dan kontra hingga akhirnya PT Jakarta Propertindo melakukan renegosiasi pembiayaan, salah satunya soal biaya komitmen. Meski terganjal kritik dan biaya penyelenggaraan event itu, Anies bersikeras menggelar Formula E pada Juni 2022. Hal ini tertuang dalam instruksi Gubernur DKI nomor 49 tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022. Mari sahabat waktu, kita kawal dan doakan semoga pembangunan di Jakarta bisa terlaksana oleh Pak Anies Baswedan dan akan menjadi kota metropolitan yang strategis dan membuat nyaman warga masyarakatnya. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sudi kiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.